Kalau kamu sudah daftar prop firm berkali-kali tapi gagal terus, atau buat teman-teman ya yang masih baru untuk memulai trading di prop firm, kalian wajib nonton video kali ini, guys. Karena di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa kesalahan orang-orang yang dia itu selalu berkali-kali gagal dalam trading di prop firm. Jadi untuk yang selalu gagal, akhirnya nanti insya Allah setelah menonton video ini tahu kesalahannya, dan bisa memperbaikinya. Dan untuk yang masih baru dan ingin trading di platform, kalian akan tahu kesalahannya ini yang sudah dilakukan oleh saya dan teman-teman sebelumnya. Jadi kalian akan menghindarinya, guys. Oke, jadi kita akan langsung bahas saja ke videonya. Jadi menurut data ini bisa kalian searching sendiri. Saya sudah research, guys. Sudah lama ya saya research ini sejak saya dulu masih mau terjun ke platform. Platform itu melaporkan 80% lebih peserta dari platform itu gagal di tahap awal. Ya, maksudnya gagal di tahap awal itu adalah ketika ini, guys. Ketika di dua step, two step, ini kan ada fase awal, fase pertama, student, dan fase kedua ya, guys ya. Ini practitioner atau apalah bacanya itu ya. Nah, kalau di student ini kan maaf ya kalau saya bahasanya salah ya, mohon maaf karena ya itulah. Kalau di fase pertama itu kan targetnya 8% ya guys ya. Kalau di fase kedua adalah 5%. Berarti 80% peserta itu gagal di tahap pertama. Saya nggak tahu ya guys, ini kenapa saya nggak tahu. Saya dulu juga ini ya juga gagal tapi nggak separah itu guys. Saya gagal biasanya di fase kedua ya guys ya, dan itu ketika sudah saya trading berbulan-bulan gitu. Akhirnya gagal juga gitu. Bukan kok baru trading di platform seminggu langsung gagal, enggak ya guys ya. Karena saya sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya ya guys ya, platform ini membantu kita untuk disiplin. Karena ada maksimum daily loss, maksimum loss, jadi kita itu lebih disiplin untuk menjalankan rule yang itu sesuai dengan aturan dari platformnya. Nah, itu akan kita bahas nanti dalam kesalahan-kesalahan dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya ya guys ya. Nah, penyebabnya itu bukan teknikal semata guys. Kalau kalian melihat reels-reels yang ada di Instagram atau mungkin sering melihat YouTube, ada banyak orang yang mengatakan bahwa teknikal itu bukan faktor utama dalam kesuksesan trading. Nah, itu memang benar, guys. Walaupun teknikal memang juga memiliki peranan penting ya, guys ya. Karena kalau teknikalnya saja nggak bagus, nanti ya mengeksekusi tradingnya juga kurang bagus, guys. Tapi di balik itu semua, kalaupun teknikalnya itu bagus, guys, orang-orang itu masih banyak yang akan loss juga dalam trading ini, guys. Walaupun teknikalnya bagus, biasanya itu dipengaruhi karena apa ya? Karena psikologi atau mungkin karena mental yang kurang bagus gitu. Nah, kita langsung saja kita membahas kesalahan pertama. Jadi kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh para trader di platform itu adalah over trading, guys. Yaitu dia terlalu banyak entry karena ingin cepat mencapai target. Nah, itu salah, guys. Misalnya targetnya 8%. Aduh, ini kok lama sih, berbulan-bulan kok nggak sampai-sampai sih. Nah, terus kalian akan entry sebanyak mungkin dengan harapan ingin cepat mencapai target. Kalau sudah seperti itu, guys, kalian akan loss, guys. Kemungkinan besar akan loss. Kenapa? Karena kalian over trading. Tradingnya itu sudah tidak fokus, ya. Kalian akan trading, akan maksa entry, walaupun setupnya itu kurang bagus. Akhirnya yang kalian pengen cepet malah nggak jadi cepet, malah akunnya ke bridge, akhirnya kehapus, dan modal kalian tidak akan dikembalikan. Itu kan sayang banget gitu. Padahal platform ini sudah enak, mereka itu tidak memberikan kita limit, guys. Kita bisa trading selama apapun, asalkan belum mencapai maksimum loss, ya, mau setahun pun nggak apa-apa, guys. Dan itu menurut saya bukan waktu yang lama, guys. Kita loh bisa sambil belajar, sambil kerja gitu loh. Ngapain buru-buru, guys? Karena kalau buru-buru pun kalian nanti akan ke bridge. Mungkin ada orang yang bisa melewati fase satu dan fase 2 ini sebanyak mungkin 2 hari doang atau 3 hari ya minimum trading days-nya. Terus apakah pas ketika master kalian bisa menahan akun ini, guys? Kan kalau kalian sudah lulus fase satu dan fase 2, kalian kan akan mendapatkan akun funded ya. Setelah mendapatkan akun funded, itu kan aturan maksimum loss dan maksimum daily loss ini kan tetap guys, 10% dan 5%. Kalau kalian tadi cepat banget dalam menyelesaikan fase satu dan fase 2,
kemungkinan resiko kalian itu terlalu besar, guys. Mungkin kalian meresikokan lebih dari 4% dalam sekali trading. Nah, itu nanti kalau udah dalam akun master, kalian udah susah payah nih dapat akun funded yang akhirnya profitnya bisa di WD, ya. Kalian karena resikonya terlalu besar, akhirnya kalian akan hilang juga nanti akun masternya, guys. Rawan banget hilang, guys. Karena sebagus apapun metode, guys, itu akan gagal juga. Nggak ada yang holy grail 100%, nggak ada, guys. Jadi sebenarnya apa ya, trading ini maraton, guys. Siapa yang bertahan paling lama, dia yang akan berhasil di market. Bukan masalah cepet-cepetan. Coba, biasanya saya dulu ya, sehari bisa profit lebih dari 10 juta. Tapi besoknya uangnya hilang, guys. Langsung hilang. Kenapa ya? Karena saya modal 1 juta misalnya. Saya trading, trading, trading full margin langsung profit 10 juta. Ya. Besoknya saya pingin dari 10 juta itu menjadi 100 juta. Akhirnya saya entry full margin lagi, akhirnya loss. Profit saya yang seharusnya sudah profit 9 juta, 10 juta tadi, hilang gara-gara saya over trading. Nah, itu kesalahan pertama ya guys ya. Jadi jangan terlalu banyak entry hanya karena ingin mencapai cepat untuk mencapai target itu guys. Karena ya target itu nanti akan bersama kok guys, akan membersamai kita jika memang kita ini sudah sesuai dengan rule yang kita lakukan, nanti lama-lama akan selesai juga guys. Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru guys. Oke? Kesalahan yang kedua, tidak mengikuti sistem. Makanya selalu saya jelaskan guys, dalam trading di platform, kalian itu harus memiliki sistem yang benar-benar jelas guys. Kapan kalian boleh entry, bahkan kalau ada jamnya ya, jam berapa kalian boleh entry, terus kemudian kalian TP-nya di mana, SL-nya di mana, pakai Fibo kah atau pakai Pips kah, RR-nya itu 1 banding berapa kah. Nah, itu harus lengkap semua, guys. Dan saya sudah menjelaskan metode ini ya guys ya, di playlist. Kalian bisa lihat di playlist saya di channel ini ada playlist strategi yang saya gunakan. Kalian cari di situ episode pertama. Di situ saya menjelaskan strategi yang saya gunakan dalam platform guys. Jadi saya menggunakan beberapa strategi, tapi ada strategi nanti akan saya buka guys. Dan itu salah satunya sudah saya buka dan saya bagikan gratis guys. Kalau kalian mengikuti aturan di situ guys, insya Allah kalian akan profit di platform ini guys. Nggak loss lah. Ya kalaupun loss mungkin sekali dua kali, selanjutnya insya Allah nggak sampai MC guys. Nah masalahnya kalian itu tidak mengikuti sistem. Udah tahu, udah ada sistemnya, kalian masih bandel, nggak mau mengikuti sistemnya. Kalau udah kayak gitu ya udah guys, ya udah. Kalian tuh akan trading random tanpa sistem, strateginya nggak jelas, ya akhirnya udah pasti loss, udah pasti loss. Udah jelas gitu ya, udah jelas. Makanya saya selalu menyarankan gunakan sistem yang jelas dan yang sudah diuji, guys. Kalian bisa menggunakan sistem sendiri atau pakai sistem saya yang sudah saya bagikan gratis, terserah. Oke. Nah, kesalahan yang ketiga biasanya itu karena tidak menghitung drawdown. Jadi drawdown ini adalah batas maksimal kita bisa loss. Misalnya di sini saya mencontohkan di Funding Tips ya. Di akun 100.000 dolar, maksimum loss-nya adalah 10%. Berarti 10% dari 100.000 dolar adalah 1.000 dolar. Berarti drawdown-nya atau biasa kita sebut DD itu adalah 1.000 dolar. Nah, dari 1.000 dolar ini, maksud saya 10.000 ya guys ya, maaf salah. Karena 10% dari 100.000 kan 10.000 ya guys. Oke. Nah, drawdown-nya 10.000. Nah, jika kalian tidak menghitung drawdown, kalian gagal memahami batasan drawdown, kalian akan langsung kena diskualifikasi guys. Kenapa? Misalnya kalian batasan mungkin kalian entry di SAUUSD langsung mungkin 50 lot gitu. Ya udah guys, selesai guys. Nanti kalian minus floating berapa pip saja, mungkin ya mungkin 500 pip ya kalau kalian main swing. Itu kalian mungkin langsung udah habis guys mungkin. Saya di sini nggak ngitung ya guys, kalian bisa hitung sendiri nanti. Jadi gagal menghitung drawdown. Nah, cara menghitung drawdown sebenarnya gampang banget guys. Gampang banget guys. Kita tinggal langsung misalnya DD-nya itu misalnya 10%. DD-nya adalah 10% misalnya ya. Ya udah kalian tinggal meresikokan sekali trade, resikokan saja berapa guys? 1% kalau saya. 1%.
Jadi kita punya jatah 10 kali loss berturut-turut, baru nanti akan kita kena MC, guys. Nah, itu tergantung strategi yang kalian gunakan. Dari strategi backtest, itu consecutive loss-nya berapa. Consecutive loss itu intinya dia itu kayak loss streak, guys. Saya punya metode yang sudah saya backtest selama kurun waktu 3 tahun lebih dikit ya. Itu consecutive loss-nya atau saya bahasakan di sini loss streak ya. Loss streak-nya itu maksimal cuma 6 kali, guys. Jadi dalam data itu, ini data swing ya, guys ya. Jadi saya tidak main scalping. Nah, itu saya maksimal loss itu cuma 6 kali berturut-turut. Jika saya sudah loss 6 kali berturut-turut, maka di trading ketujuh saya akan win, guys. Itu menurut backtest. Ya. Jadi karena menurut backtest saya loss streak-nya itu cuma 6 kali, kemudian saya trading di akun prop firm sebanyak DD-nya itu 10%, dan sekali trading saya hanya menggunakan 1%, maka saya nggak akan MC. Karena maksimal, jika saya mungkin kurang bejo ya, kurang beruntung, ya mungkin maksimal saya hanya akan loss sebanyak 6%. Karena saya loss streak-nya cuma 6%. Nanti di trading ketujuh, saya sudah win lagi. Nah, itu berkaitan dengan masalah yang pertama tadi, terlalu banyak entry yang ini ya, terlalu banyak entry karena ingin cepat sampai target. Lebih enak main santai-santai saja gitu loh, guys. Nanti kalau emang udah rezekinya ya udah sampai target kok. Ya, yang penting punya rule yang jelas, terus rule-nya itu harus dipatuhi. Oke, guys. Nah, ini yang terakhir, guys. Yang terakhir adalah psikologi kalian. Ini terakhir ya. Jadi ini penyebab terakhir kenapa sering banyak orang itu gagal di platform. Yaitu psikologinya itu hancur di tengah-tengah evaluasi, guys. Jadi kan ada dua tahap evaluasi ya tadi ya. Tahap pertama dan tahap kedua. Di tahap pertama, targetnya adalah 8% kalau di funding page. Dan di tahap kedua adalah 5%. Nah, di tengah-tengah evaluasi, guys, misalnya lagi loss 2%, kalian tuh udah mulai serakah, udah mulai panik, udah mulai revenge threat ini apa ya? Ya ini pokok istilah-istilah dari itulah, guys ya. Jadi sebenarnya nggak boleh serakah, guys. Udah pokoknya kita stay dengan rule yang sudah kita buat tadi, guys. Kita sudah membuat sistem. Sistem ini gampang, guys, membuatnya. Misalnya kalian kan belajar BBMA ya di channel saya ini ya. Kalian tinggal pastikan saja rule-nya. Misalnya, hanya entry di re-entry by XAUUSD time frame H1 setelah adanya ekstrim di time frame kedua yaitu M15. Udah selesai, guys. Selama tidak ada setup yang sesuai dengan rule kalian, jangan entry. Gampang sebenarnya. Kalau kalian ingin mencoba strategi lain, oh kayaknya aku pengen nyoba H4, ya jangan digabung dengan akun ini. Kalian pakai akun pribadi atau akun demo, atau kalau punya modal, kalian beli akun lagi untuk trading di prop firm, guys. Satunya dengan metode yang re-entry H4 misalnya. Satunya metode re-entry H1 misalnya. Satunya khusus untuk masuk di ekstrim. Satunya khusus untuk masuk di MHV misalnya. Nah, itu nanti akan jelas, guys. Sistemnya jelas, ya. Terus kalian juga nggak akan serakah, nggak akan panik. Karena udah sesuai sistem. Kalau loss ya berarti memang bukan rezekinya. Ini kalau cerita pribadi dan contoh kasus real. Ini saya dulu memang juga seperti itu, guys. Ya. Saya kalau udah loss 5%, mental saya itu kayak udah kena. Aduh, 5% kayak masih jauh banget gitu. Yang awalnya kita itu targetnya itu cuma 8%. Tapi karena kita sudah loss 5%, targetnya itu kan jadi 13% gitu, guys. Jadi 13% kan dari uang sekarang gitu. Jadi ya ampun kok jauh banget gitu. Tapi selama saya masih stay dengan aturan rules ini, saya itu jarang sekali MC, guys, di provinsi. Saya cuma beberapa kali doang MC di provinsi. Mungkin cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Dan profitnya lebih banyak, guys, tentu saja. Alhamdulillah ya. Jadi, tapi memang lama, guys, memang lama. Saya kadang 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 6 bulan baru lolos akun platform. Kalau saya emang nggak masalah, guys, saya nggak masalah. Saya masih bisa, ya dalam sela-sela trading saya bisa sambil belajar, nambah skill, ya, buat konten YouTube seperti ini, berbagi dengan kalian. Saya juga sedang kuliah, sedang belajar gitu, ngaji atau apa gitu. Jadi, kita punya aktivitas lain gitu, enak gitu, guys. Jadi psikologinya kita enak gitu. Jadi jangan buru-buru. Karena kalau kalian terlalu banyak entry dan buru-buru, rata-rata guys, orang yang kayak gitu, itu akan gagal dalam trading. Justru yang biasanya win dalam trading itu yang tenang-tenang saja gitu guys. Tradingnya itu ya sesuai dengan sistem, santai, jika loss ya udah.
nanti nunggu setup lagi, nggak balas dendam, nggak overtrading gitu, ya. Jadi jangan sampai psikologi kalian tuh hancur di tengah-tengah evaluasi, guys. Tetap tenang, guys, tetap tenang ya. Dan saya sarankan, modal yang kalian gunakan itu ya jangan semua all in, guys. Misalkan kalian gajinya itu mungkin 2 juta ya per bulan, atau mungkin kalau di kota besar bisa 5 juta, atau mungkin 10 juta, atau mungkin bahkan lebih. Nah, kalian sisihkan saja 1 juta untuk membeli akun platform, ya. Terus kalian stay dengan metode itu. Pakai metode saya juga boleh ya, yang sudah saya sebutkan tadi ada di channel saya, guys, kalian cari saja. Itu ya mungkin bertahan 3 bulan, 4 bulan, insya Allah nggak akan MC kok, guys. Ya kalau MC ya berarti memang bukan rezekinya. Nanti kalau berhasil, kalian udah punya akun master, kalian udah bisa trading, dan akunnya bisa kalian WD profitnya. Dan kalau udah berhasil mengelola $10.000, kalian akan bisa juga mengelola $100.000 secara logika gampangnya seperti itu ya. Oke, saya kira itu cukup ya guys. Itu penyebab kenapa banyak orang gagal di trading di platform. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang lebih detail lagi strateginya, bagaimana cara supaya lolos di platform. Saya memang sengaja membahas dari awal ya guys ya, karena saya takutnya nanti setengah-setengah malah pahamnya itu setengah-setengah, ada yang belum paham malah kurang baik. Jadi saya memilih untuk membahasnya langsung dari awal. Oke guys, terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.